Oke, welcome to Total Politik dan hari ini Anda masih lihat handphone? Oh iya ya, masih agak habis meeting tadi kan. Iya, Kita kan atau Anda baca bahan, biasanya kan Anda paling rajin nih baca bahan. ya betul. Kalau orang bodoh itu baca bahan ya kan. Orang bodoh yang kemudian memberikan masukan kepada orang yang agak lebih pintar. Nah di sini nih. Ya, Gua juga nggak itu nggak baca lucu itu. bahan. Gue lagi cari jokesnya itu nggak dapet tuh. Ri. Ya lu harus persiapan kalau mau jokes itu. Tapi yang jokes itu yang lebih lucu itu katanya PSI dukung presiden 3 periode. Itu gue gak tahu itu lucu apa enggak ya. Itu kan PSI ini dianggap partai anak muda, new wave of democracy gitu ya. Justru di situ mudanya, bro. Oh gitu ya. Iya. Sama Caimin muda ya. Sama dong. Iya benar. Itu yang membedakan dia dengan Bu Mega. Bu Mega partai tua yang menolak 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. PSI partai muda itu menunjukkan perbedaannya ya, diferensiasinya dengan ini. Ini bagian ini banyak yang gue potong nanti. Iya. Gue nggak tahu. Anda di awal. pikirannya masih UMKM kawan. Lagi lu udah tahu gue pikiran nggak di sini. Lu masih nyuruh gue opening. Kacau Anda Justru itu ini. disengaja, Dit. Dan hari ini kita sudah bersama siapa, Dit? Michael Syadipar. Ketua Weh. DPW PSI DKI Jakarta. Thank you, bro. Mantap. Thank you bro Mike. Thank you. Baik, langsung kita to the point aja. Yang gue inget ini, Ya. ketika Ahok sebagai ketua DPP Gerindra, ya kan, stand out 2 hal berbeda dengan partainya. Dia mendukung Jokowi, which is ketua umum partainya maju menjadi rivalnya Jokowi, itu udah berbeda. Yang kedua, dia bahkan rela dipecat partainya untuk menolak ide pemilihan tidak langsung lagi kepala daerah yang tadi mau dikembalikan ke DPRD dan udah konsensus partai sebelum Pak SBY akhirnya mengeluarkan Perpu itu ya. Nah, kalau menyambung dari tadi Ari ngomong nih, Mike ini udah mulai ke Ahokan nih untuk soal ini nih ya. Masuk pertanyaannya dong. Gimana maksudnya keahok-ahokan gimana? Ya, melawan arus gitu, arus partai lu gitu. Kan DPP PSI mendukung 3 periode jika konstitusi diubah, jika Nggak gini. Pertanyaan prinsipil dari lu kan bias nih. Kalau gue nih kan manusia agak luar kan. kok gua bisa. Gue dari bener nggak PSI menolak perpanjangan masa jabatan, tapi mendukung ide amandemen konstitusi dan 3 periode presiden. Ya, Gue mau konfirmasi itu dulu nih. kalau yang gue lihat sih, Sebelum kita tahu apakah lu Ahok apa bukan nih. Setelah ini. ya kalau yang gue lihat statement bahwa tidak mendukung perpanjangan jabatan itu sudah clear. Nah, yang soal amandemen ini yang gue harap institusi partai akan bisa mengambil sikap dan statement yang lebih lugas lagi terkait dengan apakah mendukung atau enggak. Ini udah dibicarakan di internal partai belum? Apakah sudah menjadi konsensus partai belum mengenai dukungan 3 periode ini? Kalau dibicarakan sih udah ada ya pembicaraan di internal. Tapi ya kita kan PSI sebagai partai anak muda yang egaliter, ada kebebasan berpendapat. Dan kita menghargai itu gitu, bahwa setiap orang punya persepsi, mungkin ada yang mendukung perpanjangan masa jabatan atau 3 periode, bahkan ada juga yang tidak gitu. Dan sebagai kader partai, ya gue juga punya sikap dan posisi bahwa kalau gue pribadi tidak setuju perpanjangan dan juga tidak setuju ada penambahan masa jabatan. Ini kalau Mike bilang tadi Ri, partai itu harus lebih lugas lagi untuk perpanjangan masa lebih lugas lagi untuk 3 periode. Menurut lu belum terlalu lugas, Lebih lugas untuk punya sikap. untuk punya sikap ya maksudnya Berarti ya. ini sikap PSI Nah. lu anggap nggak lugas gitu. Belum lugas soal ini ya. Nggak lugas. Belum dong. Kan dibilang akan mudah-mudahan nanti setelah ini akan lebih lugas. Berarti Oke. kan hampir lugas ya kan? Ya kalau gue rasa sih karena memang masih banyak pembahasan juga ya di internal. Karena publik lihatnya jujur aja Mike, partai ini udah lugas. Udah karena sekjennya udah, ini menurutku dari segi komunikasi udah bukan multi interpretasi lagi, tapi udah standpointnya memang seperti ini. Jadi akhirnya kemudian publik memandang sikap partai yang dikeluarkan oleh sekjen, sebuah otoritas salah satu yang tertinggi di partai, udah mengeluarkan statement itu gitu. Jadi memang gue bingung mau nanya apa Ri ke Mike nih. Supaya aman. Ya itu maksud gua. Jadi ketika PSI udah menyatakan sikap yang paling tidak itu ditangkap publik, ya
ditangkap. Bahkan kita kemarin di beberapa media itu lihat bahwa itu dimasukin ke kategori partai seperti Golkar, PKB, PAN, dan iya. PSI yang dianggap mendukung perpanjangan gitu. Iya. Karena 3 periode perpanjangan masa jabatan tuh sisi lain, kalau bahasa Mbak Titi itu apa ya, Mbak Titi Anggreni itu wajah lain dari 3 periode sebenarnya. Perpanjangan ataupun ini gitu. Dan lu ngelihatnya apakah ide itu memang dari mana gitu? Kalau misalnya itu tidak ada konsensus di PSI sendiri, itu idenya datang dari mana? Dan apakah statement publik dari seorang sekjen di partai politik ini ya dalam hal ini PSI itu tidak mengalami kurasi dulu atau tidak ada konsensus? Ya ini kan sikap partai gitu loh, Mike. Ya kalau gue melihat ya memang di dalam PSI juga banyak pihak dan orang-orang yang mendukung, ya sangat mendukung Pak Jokowi pastinya. Kita kan partai pendukung pemerintah, mendukung Pak Jokowi. Kemudian bentuk dukungan itu ya mungkin diartikan dengan bahasa-bahasa yang keluar di media kemarin. Walaupun kalau kita baca rilisnya sebenarnya tidak ada pernyataan secara eksplisit mendukung untuk ada 3 periode. Nah itu kenapa gue bahkan juga membuat statement. Ada wartawan yang tanya kepada gue sebagai seorang kader partai, ya kebetulan gue juga ketua DPW PSI DKI Jakarta, ya gue juga menjawab gue menjawabnya dengan lugas lah, dengan tegas. Bahwa gue sebagai kader menolak ada perpanjangan masa jabatan ataupun amandemen untuk menambah masa jabatan tersebut gitu ke periode ketiga. Ya itu apakah sikap yang berseberangan nggak sama DPP menurut lo? Ya kalau gue sih merasa nggak berseberangan ya. Justru kalau partai yang gue ketahui dari PSI sebagai partai anak muda, kita ini harusnya membela dan mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan pemuda pada masa era reformasi. Era reformasi itu menghasilkan demokrasi yang kita punya sekarang. Dan buah-buah reformasi apa aja? Satu adalah sistem multipartai. Begitu reformasi terjadi, tiba-tiba banyak partai bermunculan lagi. Kemudian ada yang tidak lolos, kemudian ada partai baru setiap periode, termasuk PSI. Jadi PSI sebagai partai baru adalah hasil dari reformasi. Dan itu kita bersyukur. Anak-anak muda seperti saya, yang bukan siapa-siapa, dengan teman-teman yang lain bisa bikin partai dari nol hingga menjadi sekarang, walaupun belum punya di DPR, tapi di daerah sudah banyak. Itu hasil pertama. Yang kedua apa? Otonomi daerah. Itu juga saya lihat sebagai hasil dari reformasi. Yang ketiga apa? Pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang keempat, saya juga melihat upaya pemberantasan korupsi seperti lahirnya KPK itu juga adalah hasil reformasi. Walaupun KPK lahir beberapa tahun setelahnya. Dan satu lagi yang adalah hasil reformasi apa? Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode. Jadi bagi saya kita ini kalau melihat demokrasi, hasil reformasi itu kita melihatnya secara keutuhan. Nggak bisa kita pilih-pilih. Oh saya suka bagian ini nih, boleh bikin partai baru. Walaupun partainya mungkin masih kecil, anak-anak muda isinya. Tapi yang ini saya mau mempertanyakan, mau ulang lagi gitu. Saya rasa bicara amandemen itu bukan hal yang sederhana, seolah-olah amandemen itu hal yang bisa terjadi kapan saja di situasi apa saja. Amandemen undang-undang dasar itu berarti ada perubahan dasar negara. Karena undang-undang dasar itu dasar negara. Kalau kita bicara amandemen berarti kita memang harus di situasi yang sangat mendesak, sehingga sebagai bangsa ini harus memikirkan ulang dasar negara kita sudah tepat dengan perkembangan zaman atau enggak. Tapi kalau tidak ada situasi mendesak dan darurat seperti itu, kita seolah-olah mudah sekali bicara amandemen. Menurut saya tidak bertanggung jawab. Situasinya semendesak itu nggak, Mike? Ya, untuk sekarang 3 periode untuk perpanjangan masa jabatan gitu. Situasinya tidak semendesak itu untuk bicara amandemen undang-undang dasar. Termasuk dalam hal itu adalah perubahan masa jabatan presiden. Apalagi pembatasan 2 periode itu adalah hasil dari reformasi yang baru terjadi 20 tahun lalu. Berarti imbauan atau sikap dari DPP PSI yang ingin amandemen konstitusi ini lu anggap nggak bertanggung jawab dong terhadap semangat reformasi tadi? Kalau saya lihat sih pernyataan yang sudah keluar itu lebih ke bilang kalau DPR mau ada pertambahan masa jabatan berarti harus amandemen. Nah, makanya kalau saya sebagai kader saya bicaranya udahlah, saya bicara langsung belak-belakan aja. Kalau saya menolak ada amandemen undang-undang dasar. Karena gini Mike, bukan meskipun kita tahu PSI tidak ada di Senayan gitu ya, jadi tidak bisa mempengaruhi keputusan politik di Senayan untuk amandemen atau tidak. Tapi sekarang jujur saja politisi-politisi yang atau elit-elit atau pihak-pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan, amandemen konstitusi 3 periode itu butuh energi dari luar Senayan untuk bisa membuat legitimasi itu menjadi lebih kuat. Makanya kenapa survei menjadi relevan. Makanya kenapa suara publik di kelompok pencapir petani sawit itu menjadi relevan gitu misalnya ya. Ya kan suara publik. Nah, termasuk PSI gitu. Nah, apakah ini enggak ini ya
PSI nggak mau dibilang atau gini, nggak merasa bagian dari nggak skenario merasa bagian itu. dari skenario untuk memperpanjang, nggak merasa memberikan energi buat ide ini sebenarnya. Meskipun lagi-lagi tadi kan lu bilang, Ya. ya itu kan DPR. Kalau DPR mau kita dukung. Walaupun masih kopling gantung ini Iya, kawan tapi ya. kan suara ini kan suara publik, apalagi PSI kan. Iya. Ini menjadi energi gitu. Ah, ini gimana, Mike? Ya, makanya kalau kita lihat banyak survei yang keluar akhir-akhir ini kan bertanya kepada masyarakat mendukung ada perpanjangan atau enggak. Dan kalau yang saya lihat sih mayoritas masyarakat Indonesia enggak berdasarkan survei. Iya. Jadi kalau kita bicara soal dukungan publik ya udah ada sih perspektif itu gitu. Iya. Dan kenapa isu ini terus bergulir dari tahun bergulir sempat mati kemudian digulirkan lagi? Ya ini yang saya juga mempertanyakan. Dan saya juga sebagai seorang anak muda ya di dalam dunia politik, saya juga sudah mulai gerah dan tidak nyaman dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh elit-elit aja tertentu nih. Supaya ada isu ini bergulir kembali. Menurut saya urusan pembatasan masa jabatan presiden itu sudah jelas, sudah clear. Konstitusi kita sudah tegas soal itu. Dan itu adalah hasil kesepakatan reformasi. Ada historisitas. Ada historis, ada konteks kenapa ada pembatasan 2 periode. Iya. Itu yang publik harus tahu gitu. Mungkin publik pun nggak memikirkan dari sisi sejarah reformasinya. Iya. Mungkin sekedar tahu itu konstitusi. Tapi kalau kita harus melihat lebih dalam lagi dari Oke, lu bilang kan udah agak gerah nih, Mike, dengan manuver para elit ini kan. Buka jaket dulu lah kalau gerah. Sebagai kader nih, Mike, yang ditugasi menjadi ketua DPW, PSI memberikan energi untuk para elit ini nggak dengan statement dan sikap politik belakangan ini? Kalau saya melihat bahwa PSI memang banyak elit yang tertarik terhadap PSI. Bagaimanapun PSI ini mencitrakan politik anak muda. Jadi sikap PSI walaupun kita belum punya kursi di DPR, tapi upaya mungkin untuk membawa PSI ke kiri atau ke kanan itu pasti ada. Karena PSI tetap partai politik, punya konstituen, pemilih kita juga hampir 3 juta orang seluruh Indonesia, dan representasi anak muda. Jadi saya setuju bahwa ada relevansi PSI kehadirannya di dalam diskursus ini. Tapi itu kenapa juga saya sebagai seorang kader PSI yang sudah ada di dalam partai dari 2015 dan saya menghargai di PSI itu ada prinsip egaliter, kebebasan berpendapat, dan itu kita memang punya keleluasan untuk berdiskusi. Nah ini kenapa saya menyatakan ya kalau pendapat saya, dan saya yakin juga banyak teman-teman di PSI, kader PSI juga yang berpikiran sama, bahwa kita tidak seharusnya mendukung ada penambahan masa jabatan ataupun menjadi 3 periode. Dalam sistem keorganisasian partai lebih arif mana nih? Ini kita diskusi ini aja ya, diskusi terbuka aja gitu. Lebih arif mana? Apakah keputusan internal partai atau keputusan resmi partai itu memang dikeluarkan dan digodok di level internal dulu, atau memang karena tadi prinsip egaliter semua anggota partai bisa berbicara di publik sehingga ya diskursusnya di publik aja sebelum nanti akhirnya dirumuskan dan disimpulkan dalam sebuah kebijakan partai. Kalau udah jadi sikap partai kan udah harus lu terima jadi sesuatu yang betul yang mengikat gitu. Lu lebih setuju sistem kayak gini ya, lu berbeda dengan Ibu Sekjen gitu misalnya, ya nggak apa-apa pertarungan di publik aja, atau memang harusnya bertarung di dalam aja. Sementara bertarung di dalam belum ada keputusan ya di luar lu nggak boleh membuat statement apa-apa gitu. Ini bicara organisasi kalau gue sih aja. nggak melihat ada perselisihan ya. Maksudnya gue merasa dengan DPP atau ada statement gitu dari Sekjen, kalau dicermati statement itu tidak menyatakan secara langsung mendukung 3 periode. Jadi itu masih kenapa, aman lah ya. Ya itu kenapa gue rasa memang ruang diskusi itu ada. Dan ya, sangat setuju bahwa sebagai sistem organisasi partai politik pasti ada garis partai deh, garis organisasi. Dan ya kalau yang saya melihat sekarang ini isu yang sangat prinsipil, dan sebagai seorang kader ya saya menyuarakan aja, dan memang juga banyak wartawan bertanya juga kan kebetulan ke saya, jadi saya jawab apa adanya. Bahwa kalau bagi saya isu penambahan jabatan ataupun 3 periode ini menurut saya ini melanggar cita-cita yang sudah kita hasilkan, para pemuda generasi sebelum kita hasilkan pada saat era reformasi. Para pemuda sekarang sudah nggak muda lagi tuh. Kalau ngobrol sama Bang Adian, Mas Hinton itu kan nggak muda juga kawan ini. Tapi dulu pemuda. Artinya semangat ini harusnya menular gitu ya. Iya. Harusnya diteruskan. Kita harusnya membangun apa yang sudah ditetapkan di reformasi. Ini harusnya menjadi reformasi jilid 2, jilid 3. Itu yang saya harapkan gitu, pergerakan pemuda yang sekarang menghargai, memahami konteks sejarah kemarin, dan kita membangun dari situ. Tapi kan banyak orang berpikir sekarang bahwa sikapnya PSI ini sangat anti reformasi juga, Mike gitu. Lu gimana meyakinkan itu kepada publik gitu? Ya itu kenapa saya bilang sekali lagi bahwa sebagai kader PSI, nilai-nilai yang saya pahami di dalam PSI adalah kita adalah partai yang seharusnya tidak mendukung ada 3 periode melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Iya.
berbicara di publik ini jadi upaya lu untuk membantu mengerem gak sih? Artinya dengan lu bicara di publik bukan di dalam internal partai saja gitu. Pasti lu di internal juga lu akan bicara hal yang sama ya Mak ya. Tapi ketika lu bicara di luar gitu, ini upaya lu juga untuk meraup dukungan publik atas ide lu ini gitu. Lu butuh energi juga nggak nih dengan lu bicara di publik? Ketika lu ditanya wartawan, lu bicara terbuka, lu kan bisa aja ngomong gua no comment atau ya itu serahkan pada DPP. Itu bisa aja kan sebagai dalam konteks organisasi partai gitu. Tapi lu dengan bicara terbuka yang meskipun lu bilang nggak menentang nih, tapi publik ngelihatnya ya sebagian ini agak berbeda gitu Mike. Iya, bahkan mungkin gue nggak tahu apakah DPP lu merasa lu menentang mereka atau gimana nih dalam situasi betul. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan, yang gue butuhkan dan gue inginkan bukan soal bagaimana gue bisa bersuara lebih keras atau lebih vokal lagi. Tapi gue berharap pemuda bisa bersuara lebih vokal dan lebih keras lagi. Pemuda-pemuda sekarang, baik itu kader PSI ataupun bukan kader PSI, sikapnya bagaimana? Apakah memahami isu yang sedang dibahas sekarang soal penambahan masa jabatan dan juga rencana atau baru isulah yang bergulir dengan amandemen Undang-Undang Dasar untuk menambah masa jabatan atau enggak? Jadi saya harap pernyataan saya ini menjadi ya salah satu katalis buat para pemuda. Iya. Dan saya yakin banyak pemuda sepemikiran juga sama saya bahwa ada buah-buah reformasi yang sudah kita rasakan, kita nikmati sekarang, kita harus hargai, kita harus jaga. Ini kan hasil reformasi yang didapatkan melalui pengorbanan. Waktu itu mahasiswa-mahasiswa dipukuli, diculik, dipenjara, bahkan ditembaki. Itu yang kita kemudian bisa dapat. Tadi demokrasi yang kita punya sekarang ini. Ini harus kita hargai, kita jaga. Jadi ini tukar tambah energi nih Ri. Michael berusaha juga memberikan energi dan menjadi katalis bagi anak-anak muda yang mungkin pemikirannya sama, tapi dengan banyaknya nanti kan pasti dukungannya mengalir nih ke lu ataupun penentangan kan. Ini juga bisa jadi energi buat lu kan untuk lebih keras lagi berbicara dan lebih punya sikap lagi, terutama di internal dan di eksternal. Nah, sementara di internal sendiri mereka lu merasa dilihat seperti apa sih sekarang gitu dengan publik memahami bahwa PSI ini mendukung perpanjangan dan 3 periode gitu. Ini lagi-lagi publik memahaminya gitu ya Ri ya. Iya, publik memahami gitu. Meskipun lu bilang belum lugas atau tidak lugas bahkan atau kayak Rocky aja kemarin kan langsung ngomong kayak begitu kan Rocky kan bahwa apa namanya janganlah Rocky aja. Iya. Nonton di Adu Perspektif Rocky. Ya gitu Mike itu. Jadi lu nggak dianggap pemberontak atau apa gitu? Enggak sih, kalau gue justru melihat yang gue perjuangkan adalah nilai-nilai partai. Bahwa partai ini lahir karena prinsip-prinsip demokratis. Partai ini adalah produk dari reformasi juga. Keterlibatan pemuda di politik itu juga adalah suatu kenikmatan reformasi yang kita rasakan di PSI. Pasti. Berarti kalau ide lu menentang masa jabatan itu nggak lewat, yaitu keyakinan politik lu aja berarti ya, bukan suatu kesepakatan kolektif gitu di partai DPW. Ya kalau bicara dengan teman-teman di PSI sih banyak yang sudah bersuara juga sebenarnya di internal. Tapi ya kalau itu kan gue datang ke sini atau berbicara di sini tidak mau mengatasnamakan seluruh institusi partai. Makanya gue bilang bahwa gue datang berbicara sebagai kader PSI. Dan pemahaman gue soal nilai partai kita, PSI adalah kita partai yang pro demokrasi dan menghargai hasil dari perjuangan pemuda-pemuda sebelum kita. Mike, kita coba berandai-andai aja ya. Apa yang terjadi? Ini kan tanda-tanda untuk mendukung 3 periode ini ada. Semakin jelas gitu ya. Meskipun lu bilang belum final, tapi ya ini jalan menuju sana udah dibuka sendiri nih, tanpa orang provokasi dibuka sendiri oleh sekjen. Apa yang akan terjadi, apa yang akan lu lakukan jika nanti pada akhirnya keputusan partai bertentangan dengan your ideas yang udah secara terbuka lu nyatakan di mana-mana. Walaupun sekarang kan lu masih bilang nih masih gantung nih PSI ini. Kopling gantung. Kopling gantung. Tapi kan tanda-tandanya udah ada nih. Kita udah kelihatan kan mana gitulah. Gimana? Bagus juga pertanyaan. Emang gue 10 tahun bos. Kalau gue sih nggak mau berandai-andai ya. Tapi kalau gue punya keyakinan bahwa PSI punya sikap untuk akan menolak 3 periode itu. Karena ya balik lagi kepada prinsip dari partai ini berdiri. Dan gue yakin para pendiri kita dan juga para kader-kader yang masih ada di PSI sekarang itu memahami prinsip itu gitu. Justru ini yang gue melakukan untuk mengingatkan secara internal. Jadi statement gue ini ya ada efek, harapan gue ke eksternal, ke pihak luar adalah supaya publik khususnya pemuda membicarakan dan melihat kembali konteks sejarah. Kenapa ada pembatasan masa jabatan 2 periode. Dan kader-kader PSI yang muda-muda di luar sana ya, atau pemilih-pemilih PSI misalnya.
Nah, kalau secara internal ya gue berharap kita memikirkan kembali apa sih prinsip-prinsip partai kita ini berdiri. Nilai-nilai apa yang kita bawa. Ya berarti kan gini Mike, kalaulah itu kopling gantung berarti DNA untuk mendukung perpanjangan itu ada di PSI berarti. Dan agak gede, Iya, agak karena gede. udah diungkapkan secara resmi ya Iya, di publik ya. Ya ini resmi nggak resmi kan udah ada tweetnya itu, tentu saja dengan kesadaran penuh itu pasti akan menjadi konsumsi media dan dianggap sebagai sikap hipotesa sikap partai gitu. Ya justru kalau gue punya keyakinan bahwa DNA yang lebih besar adalah untuk menghargai konstitusi yang ada dan menghargai hasil-hasil dari perjuangan reformasi 20 tahun lalu. Ya, nanti kita lihat aja pertarungannya gimana Ria. Tapi kembali ke prinsipil ya, Mike ya. Gue yakin lah teman-teman PSI juga pasti teman-teman yang banyak juga aktivis mahasiswa tahun 98, setelah itu juga banyak aktivis pro demokrasi, orang-orang yang paham betul ya the essence of democracy gitu ya, pembatasan kekuasaan, check and balance, macam-macam partisipasi publik. Tapi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa di masa sekarang ada pandemi. 2 tahun kita harus melewati stagnansi karena kita harus mengurusi pandemi, sehingga akselerasi pembangunan yang dicita-citakan pemerintahan Presiden Jokowi yang didukung oleh teman-teman PSI ini bisa terhambat gitu. Dan ada asumsi juga bahwa kayaknya belum ada tokoh lain deh yang sebagus Pak Jokowi sekarang. Nah, lu bagaimana menghadapi opini atau argumentasi seperti ini, sehingga mungkin ya 3 periode itu kan artinya nggak ada calon lain bareng ini gitu. Menurut lo gimana? Gue perlu sampaikan kalau gue ini pendukung Pak Jokowi dari awal, dari zaman Pilkada Jakarta 2012, gue bahkan jadi relawan full time. Waktu itu gue mendampingi Pak Ahok kemanapun kampanye. Setelah Pak Jokowi Pak Ahok terpilih, gue kerja juga di kantor gubernur, atau lebih tepatnya wakil gubernur ya. Gue nempel ke Pak Ahok pada saat itu. Kemudian Pilpres, dan setelah Pilpres di DKI pun kita terus menjaga legasi dari Pak Jokowi. Kemudian 2019 gue juga mendukung kembali Pak Jokowi. Jadi kalau soal bicara dukungan, gue yakin lah dibandingkan dengan mayoritas pemuda, mau itu dari dalam PSI, luar PSI, gue termasuk orang yang paling fanatik dan selama ini konsisten mendukung Pak Jokowi. Dan gue melihat beliau sebagai pemimpin yang sangat hebat. Tapi gue justru mau menyampaikan bahwa hasil kerja Pak Jokowi 2 periode, fondasi yang dibangun itu tidak selemah yang orang-orang kira. Seolah-olah kalau ada regenerasi kepemimpinan, maka fondasi itu akan hilang. Kalau gue merasa banyak yang dilakukan, penataan birokrasi, infrastruktur, dan example yang diberikan oleh Pak Jokowi ini melekat. Ekspektasi publik terhadap presiden harus seperti apa tuh ada. Presiden yang merakyat itu ada ekspektasi itu. Oh, standarnya udah diciptakan ya, benchmarknya ya. 2 periode menurut gue adalah waktu yang cukup, dan Pak Jokowi sudah memanfaatkan itu dengan sangat baik walaupun ada pandemi. Ini luar biasanya Pak Jokowi. Justru kalau kita merasa khawatir, setelah ini bagaimana, kita menurut gue sih jadi meremehkan hasil kerja 2 periode ini. Seolah 2 periode ini nggak cukup banyak, cukup kuat gitu fondasi yang dibangun. Dan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode ini muncul banyak kepala daerah dan menteri-menteri yang menurut saya juga punya potensial. Pemimpin yang hebat akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat berikutnya. Nah, misalnya siapa tuh misalnya? Ya gue kalau di PSI kan Lihat aja di survei bos ya kan. Ya, di survei ada dan di PSI kan kita juga punya 9 daftar capres yang sedang kita uji ke publik. Gue udah foto. Bahkan di PSI sendiri mengakui ada 9 yang punya potensi. Ada banyak. Di luar Presiden Jokowi ya. Iya, ada banyak calon. Ya kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi masih paling luar biasa lah. Tapi semua orang kan butuh waktu. Iya. Mereka pemimpin-pemimpin di level daerah atau mungkin di institusi negara yang sudah ada sekarang. Pada saat kontestasi pencapresan nanti kan akan teruji lagi. Iya. Pak Jokowi juga waktu muncul pertama kali banyak yang menyaksikan. Banyak yang meragukan waktu pertama kali muncul. Tapi kita dukung. Kita kasih kesempatan dan jadi presiden yang luar biasa sekarang. Kenapa kita tidak bisa beranggapan bahwa ada orang-orang lain yang seperti itu? Menarik nih. Logikanya dibalik nih, Ri. Justru kita harus mendukung untuk memperkuat reformasi. Iya. Karena negara Indonesia harus lebih kuat dari sekedar seorang pemimpin. Oke. Negara ini harus bisa dipimpin oleh presiden demi presiden yang baik. Dan kita punya mekanisme konstitusi, demokrasi yang sudah dibuat untuk itu. Regenerasi kepemimpinan. Kita berpikir membangun Indonesia jangka panjang. Itu pemikiran negarawan yang kita butuhkan. Itu kenapa sih tidak setuju ada mengubah amandemen untuk menambah masa jabatan. Nah, seandainya sikap lu ini bertentangan dengan PSI sendiri, resiko-resikonya lu udah tahu? Ya, gue yakin bahwa di PSI ada kebebasan berpendapat.
kita Partai Anak Muda Egaliter, panggilannya aja Bro Dansis. Jadi Enggak bestie ya. jadi kalau maksudnya di dalam partai yang egaliter, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Oke. Dan di PS ini kita kan partai yang melihat dari kinerja. Gue sebagai kader, sebagai ketua PSI DKI Jakarta sudah 5 tahun menjabat, ya gue rasa pimpinan-pimpinan ataupun kader di bawah bisa melihat dan menguji lah apakah gue loyal terhadap partai, hasil kerja gue bagaimana. Kita partai meritokratis kok. Dan partai yang suka dengan gagasan. Jadi gue nggak ada kekhawatiran soal itu. Gue merasa ada nilai-nilai yang partai ini miliki yang harus dipertahankan. Ya, meskipun Mike tetap yakin bahwa pada ujungnya nanti keputusannya teman-teman PSI akan berpihak pada proses demokratisasi yang kita percaya dan bangun bersama. Tapi gini Mike, ini kan ada anomali sedikit nih, Ri. Ada 2 hal yang mau gue komentarin. Yang pertama, logikanya bagus sekali Mike, bahwa selama ini kan argumentasi orang-orang pendukung perpanjangan masa jabatan dan 3 periode itu karena itu ingin ada keberlanjutan supaya pembangunan dan legasi Pak Jokowi itu tidak berhenti di 2024, di ekstensi aja supaya legasinya makin kuat. Tapi justru menarik Bro Mike ini katakan, artinya kalau lu mendukung 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, lu berarti nggak percaya dong Pak Jokowi is already bikin legacy dan bikin benchmark sekarang. Ini satu hal yang Anda para politisi-politisi harus belajar nih. Menarik nih menurut gua, ini argumentasi baru yang bisa dipakai ya. Itu kan Gua puji nih. Iya, apa? Itu kan gaya gua gitu. Ya kan kita saling mempengaruhi. Betul. Anda nih jangan klaim-klaim aja dong kayak Anies Baswedan Anda ini. Iya, karena gue kemarin lewat di Sudirman ya. Wah kok teduh banget nih, pohon-pohonnya gede-gede ya kan, Ri. Hebat juga Pak Anies aku bilang kan. Terus Ari bilang, ini ditanamnya pas zaman Pak Ahok bos. Oh iya juga, teduhnya di zaman Pak Anies. Oke, ini juga nggak tunggu dulu belum. Yang kedua, Ari dan Mike, tadi pujian ya, nggak perlu lo komentarin. Yang kedua, PSI kan udah punya rembuk rembuk rakyat itu ada 9 nama. Ini lu anggap anomali nggak sih di tengah PSI menggenjot 9 nama ini rembuk rakyat ini, tapi di sisi lain at the same time juga mendukung 3 periode, at least di tweetnya sekjen lah. Iya, at least dia membuka opportunity itu gitu. Nah, ini gimana nih barangnya? Ya, justru itu salah satu dasar keyakinan gue bahwa DNA partai kita dan juga lebih besar mana keinginannya adalah untuk 2024 ini ada regenerasi kepemimpinan. Karena PSI mengakui ada 9 nama yang layak dipertimbangkan jadi presiden. Berarti sebenarnya di dalam internal PSI sendiri, dan ini kan sikap partai yang sudah jelas, sudah diumumkan juga 9 nama itu. Bahkan sudah ada lagi websitenya. Artinya apa? Artinya PSI juga yakin bahwa perlu ada regenerasi kepemimpinan. Itulah esensi demokrasi. Dan kita bersyukur kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ini memasang satu standar. Presiden seperti apa yang kita butuhkan. Dan standar itu yang kita gunakan dalam rembuk rakyat. Dan ini kehebatan Pak Jokowi. Bahwa ya kita harus memastikan akan ada regenerasi pemimpin yang bisa kemudian melanjutkan fondasi yang sudah dibangun. Dan gue punya keyakinan fondasi yang Pak Jokowi bangun 2 periode ini, contoh yang Pak Jokowi sudah berikan kepada masyarakat, itu adalah sesuatu yang long lasting. Itu dibuka kan, tapi itu dibuka opportunity untuk perpanjangan tadi. Iya, artinya lu anggap ini bertentangan gak sih? Maksud gue ini nggak jelas juga barang ini kan, satu bilang dukung, satu bilang ada rembuk. Ini publik punya pikiran ya Mike ya? Gimana? Ya itu karena yang tadi gue sampaikan. Atau ini bagian dari tes water aja, dua-duanya nggak serius nih. Rembuknya nggak serius, 3 periodenya nggak serius, kita tes ombak aja barang ini dulu. Anda yang nanya loh. Karena faktanya adalah sekarang ini isu soal penambahan masa jabatan itu sedang berkembang. Itu realita politiknya. Ya tadi yang teman-teman juga sampaikan kan, bahwa ya ada gerakan apa segala macam gitu kan. Kemudian PSI ini dilihat sebagai salah satu institusi politik yang penting dan strategis juga. Sehingga ada upaya-upaya juga untuk memastikan oke, PSI ini bisa ngikut gak nih dengan pembicaraan ini nih. Dan sikapnya bagaimana, apakah bisa diarahkan ke kiri atau ada yang mengarahkan ke kanan. Nah itu kenapa akhirnya muncul statement-statement karena kita sadar kita tidak bergerak di ruang kosong. Tapi kalau muncul tadi yang soal 9 nama capres, itu karena memang niat kita adalah mempersiapkan 2024. Harus ada pemilu di 2024 dan ini menjadi kesempatan untuk ya benar-benar menghidupkan kesepakatan reformasi, regenerasi kepemimpinan. Iya. Ada yang menggerakkan ke kanan dan ke kiri, ini siapa yang gerak? Gue nggak tahu, tapi maksudnya kita kalau lihat dari narasi-narasi yang berkembang ini kan banyak sekali elit politik yang menurut saya ini akrobat-akrobat politik. Iya, dan PSI bermain di dua-duanya di regenerasi dengan rembuk, di 3 periode dengan sikap
ragu-ragu Icuk ini kan. Bukan bermain, menurut gue ini memang pasti ada tarik-tarikan lah. Kita bicara soal ini elit politik sekarang semua kan dari semua partai kan, bahkan dipaksa untuk mengambil sikap. Mike, coba dikasih share deh. Gimana sih cara pengambilan keputusan tertinggi di partai? Kan ada partai-partai yang memang demokratis dari bawah gitu ya, dimusyawarahkan berkali-kali. Ada juga yang hak veto ketua umum atau ketua dewan pembina gitu. Nah, ini barang ini di PSI gimana sih? Ya kalau di PSI kita sekali lagi partai yang egaliter dan ada proses untuk bergagasan. Tapi tentu pasti semua ujungnya adalah di pimpinan partai. Menurut gue itu proses organisasi yang sangat wajar. Jadi tetap ujungnya kuncinya adalah di sikap dari ketua umum sebagai pimpinan partai. Tapi yang paling penting diajak berembuk dulu nih barang-barang Dan ini. selama ini memang ruang itu diberikan. Kita banyak diskusi kok, selalu diskusi. Oke, Ari Putra. Ya, ini satu lagi nih terakhir. Iya, iya. Mike. Lu belakangan juga agak kontroversial juga. Apalagi kontrolnya satu aja. Kayak banyak banget kontroversinya. Iya, maksud gua ini. Ini keren loh Mike ini. Iya, enggak. Iya. Gue puji nih. Iya, iya enggak apa-apa. Iya. Gue puji Mike Sianipar. Gua mau nanya dulu deh. Enggak, gue mau puji. Iya. Umbang. Iya. Tahu Enggak. apa taunya apa gimana? Itu dia lebih tahu lah itu orang Sumatera Utara kan, Mike. Nah, Mike, jadi gini Mike, ini nggak pertama kali menurut gua langkah lu cukup dianggap kontroversial gitu, yang mana DPP PSI mengeluarkan statement bahwa mereka dikesankan mendukung perpanjangan masa jabatan gitu, tapi lu mengatakan dengan sangat tegas nggak ada ruang abu-abu lagi untuk tidak, ini bertentangan dengan semangat reformasi seperti yang lu bilang tadi. Nah sebelumnya juga foto lu sama Anies Baswedan viral, gitu kan? Ketika ya PSI giring nyanyi-nyanyi ketua PSI di dekat stadion tuh kan? Iya. Nah ini apakah dua hal ini ada hubungannya nggak? Sikap lu hari ini dengan Oh iya, bagus. Ini bagus. ya, Jadi ada prakondisi nih sebelum lu punya sikap ini, untuk menolak 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. foto Ada lu sama foto-foto Anies nih. sudah viral dulu gitu. Kan kita tahu Pak Anies mau Mau apa? ya, mau ini. Ya kalau waktu foto itu kan di dalam satu kegiatan kita bicara G20. Jadi itu ada acara makan malam di mana ya kebetulan Jakarta, dan bukan cuma Pak Anies loh. Di dalam foto itu juga ada Pak Ridwan Kamil, tapi nggak dipermasalahkan sama orang. Sebenarnya ada 2 gubernur, Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil. Tapi kan Pak Ridwan Kamil Anda nggak bermasalah partai Anda. Kalau Pak Anies bermasalah. Ya tapi pada saat acara itu ya gue bukan sebagai kader partai di acara tersebut. Gue sebagai salah satu panitia yang ditugaskan untuk mengurus acara G20, yaitu Youth20. Dan itu acara non politis. Iya. Dan nggak bisa lah ya. Dan nggak bisa. Dan itu adalah acara negara. Justru di sana, di mana orang seperti gue, apapun latar belakang politik gue, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, kebetulan kita punya acara Urban 20 dan Youth20 di Jakarta, Bandung, sama-sama tuan rumahnya adalah Jakarta dan Jawa Barat, harus bisa duduk bareng membahas persiapan acara negara. Itu baru sikap negarawan. Kita kalau mau, dan ini program Pak Jokowi kok, program presiden. Jadi kehadiran kita di sana, dan gue kebetulan duduk sebelah dengan Pak Anies, ya kita dalam konteks mempersiapkan satu acara negara yang ditugaskan oleh presiden. Jadi gue juga berusaha untuk tidak mengaitkan itu dengan politik yang terjadi sehari-hari. Ya, tapi kan naif sekali Anda kalau melepaskan itu dari konteks politik, apalagi Jakarta gitu. Justru kita harus menunjukkan bahwa apapun konteks politik yang kita punya, pada saat kita bicara nama baik bangsa dan negara, dan kesuksesan presidensi Indonesia di G20 itu adalah nama baik bangsa, itu harus diutamakan. Ya, kita paham ada konteks-konteks politik, tapi apapun konteks politik itu kita bicara membesarkan nama baik bangsa, ya kita harus lepaskan dulu. Harus bisa ketemu duduk bareng. Kalau gue jadi takut ketemu sama Pak Anies, aduh takut nanti ada yang foto, takut apa jadi gosip segala macam, nggak jadi. Terus nanti acaranya nggak maksimal, berarti gue bersalah terhadap bangsa dan negara. Emang itu ada yang kayak gitu? Nggak tahu. Nggak, maksudnya di acara itu kan. Iya. Iya, tapi di acara itu gue paham. Iya. Ada konteks politik gue sebagai individu, Michael Sianipar, yang punya status sebagai ketua DPW PSI DKI Jakarta juga. Tapi gue paham kalau gue memikirkan itu yang lebih terutama. Ya, tapi gue nggak datang ke acara itu. Tapi lu mengerti nggak keresahan pendukung lu atau inilah ya, quote unquote kekecewaan sebagian orang yang melihat ya Mike sama
Anies nih. Iya, kan kemarin berantem ngapain Iya, kita percaya harusnya lagi? kan taruh aja wakilnya untuk duduk bersama. Ya Atau, misalnya gitu-gitu kalau loh. netizen kan berharapnya lu cakar-cakaran di acara itu sama Anies. Lu kritik kan. Gua rasa ya justru gua mau menunjukkan kedewasaan berpolitik. Nah, itu Bahwa udah kita sebagai politisi harus punya jiwa negarawan. Kita tahu kapan kita berseberangan, tapi kita tahu juga kapan kita harus duduk bareng. Oke. Karena bicara kepentingan yang lebih besar yaitu nama baik bangsa dan negara. Jadi lu kalau diundang sebagai ketua PSI untuk peresmian MRT gitu ya, tahap kedua gitu, lu mau juga ya foto bareng satu acara sama Pak Anies gitu, nggak apa-apa ya? Maksudnya kalau yang ngundang presiden, oh kita datang. Nggak, kalau ngundang Pak Anies misalnya dalam acara-acara gubernur gitu misalnya. Peresmian nanti apa ya? JIS gitu ya. Apa ya Ria ke depannya? Misalnya MRT kan ada Formula JIS, E gitu. Formula E. Lu mau nggak diundang sebagai ketua DPW PSI? Ya nggak tahu, gue nggak pernah diundang. Nggak, iya benar juga. Iya. Oh, kemarin lu yang undang Pak Anies ya berarti ya. Kemarin itu kan acara bukan gue yang undang. Iya. Bahwa kita Iya, bicara gitu sebagai maksudnya. untuk bicara persiapan Oke. acara G20 ya udah gitu. Kita harus ketemu. Nah, Bukan gue sebagai Tapi pribadi. kan itu dikaitkan orang sama sikap lu hari ini gitu. Mike. Ya kalau gue pusingin orang mengkait-kaitkan gimana ya gue nggak akan bisa bergerak. Gue tahu apa yang gue mau lakukan. Bicara soal acara negara G20 gue punya posisi dan sikap di sana yang tidak terkait dengan politik gue. Bicara soal isu amandemen ini ya gue bicara sebagai orang politik sekarang. ya. Ya memang harus bijak-bijaknya gue juga memposisikan Ya. diri. Kalau Tapi misalnya- gue tidak mau mengaitkan hal-hal yang ya gue udah jelas lah ada prinsip yang gue pegang kok. Pada saat ngurusin negara tidak berpolitik. Oke. Pada saat ngurusin urusan politik ya gue berbicara atas nama kader Ini kita, partai gitu. gue pengen asumsian ini, gue pengen pakai logika lu ini ya. Ya. Hari ini mancing-mancing nih. Kalau misalnya Pak Anies nanti untuk urusan negara yang juga legacy negara gitu, yang kebetulan ada di Jakarta, penyelenggaranya Pemprov DKI. Karena Stadion JIS itu kan bukan hanya pilih Pak Anies, Pak Anies itu dari Bang Yos, dari gubernur ke gubernur tuh progresnya ada gitu. Jadi itu milik Jakarta, milik negara. Misalnya kalau nanti lu diundang gitu dalam acara yang ada Pak Anies, diundang oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai ketua DPW PSI, sebagai partai politik yang ada di Jakarta, forkopimdanya partai gitu lah. Lu mau datang nggak? Jangan kan Pak Anies undang. Kes Bang Pol ngundang aja gue datang. Nah, Maksudnya ini negarawan. balik lagi pada saat diundang ke acara negara, di mana konteks gue sebagai salah satu aktor di dalam institusi politik yang terkait dengan negara. Misalkan ya, gue diundang misalkan Kes Bangpol. Kepala Kes Bangpol ngundang gue ke acara-acara, gue hampir nggak pernah nggak datang, selalu datang. Oke, dan Karena ini gua udah tahu- pernah ya presidennya kayak Oh, gini-gini udah ya. sering. Biasa aja kan berarti ya. Bahkan jangankan gubernur ngundang, kepala Kes Bangpol ngundang gue datang. Karena gue tahu gue diundang sebagai partai politik, salah satu ketua partai. Iya. Ada kewajiban yang harus gue jalankan. Jadi kalau gue melihat undang-undangan yang masuk, ya gue melihat aja gitu. Ada fungsi gue harus punya sikap juga sebagai seorang negarawan, Mantap. bahwa gue menjalankan fungsi sebagai institusi politik di dalam negeri ini gitu. Oke, menarik. Oke, Rik. Jadi sudah dijawab semua keresahan-keresahan dan unek-unek Anda yang Anda titipkan kepada Ari Putra dan Mantap. saya. Apa my loyalty apa? My loyalty to the party is ends when my loyalty to the nation start. Wah, Itu siapa tuh quote-nya? Filipina ya itu ya. Enggak, itu John Kennedy. Kennedy. Ya. Enggak tahu deh bener apa enggak. Ya, kita anggap aja benar. Ya, itu omongan Mike kira-kira gitulah ya. tadi. Iya. Jadi Ya gue loyal terhadap dua-duanya. ya. Dan partai kita juga loyal terhadap negara kok. Oke. Salah berarti Kennedy itu. Siapa? Kennedy. Gak lucu deh. Enggak salah kata Mike Kennedy berarti. Oh, bukan Kennedy ya? Ya, dua-duanya gue loyal kata Mike. Kennedy ini nggak bener juga deh. Iya, makanya. Ya boleh kita mengkritisi kan. Ya, boleh. Iya, boleh sama Kennedy. Bikin quote sendiri. Iya, lo jangankan sikap partai ya, sikap presiden Amerika aja lo kritisi, Mike. Enggak. Ini udah ngelantur, Bos. Ini udah ngelantur, Bos ya. Oke. Oke, sampai jumpa di sini. Oke, di sini apa gimana? Ya, Enggak, di, udah. Di Total Politik, terima kasih Michael Ya, Sianipar. dan saya sarankan kalau Anda mau bergerak lebih bebas lagi tanpa harus dikait-kaitan, jadilah founder Total Politik. Itu bebas tuh. Dan satu lagi kalau gerah buka aja jaketnya. Nah, Mike anti 3 periode. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya.